Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar agama dengan tema kelahiran Yesus. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik, berilah kami hati penuh sukacita dalam merayakan hari kelahiran-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang mari kita melihat gambar-gambar yang berkaitan dengan Natal. Ada gambar pohon Natal, ada gambar Sinterklas, ada gambar kandang Yesus, ada gambar hiasan pohon Natal. Nah, setiap keluarga Kristiani dan terutama anak-anak pasti akan senang dengan hari Natal. Semuanya dipersiapkan dengan meriah, seperti contohnya pada gambar tadi. Anak-anak, Natal adalah hari kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus memberikan kegembiraan. Kelahiran Yesus juga memberi teladan kesederhanaan. Mengapa? Karena Bunda Maria melahirkan Yesus di kandang domba yang sangat sederhana. Nah, sekarang mari kita simak cerita kitab suci tentang kelahiran Yesus dalam video berikut ini. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Anak-anak, Yesus lahir di kota Betlehem. Yesus lahir di kandang domba, dibaringkan di palungan dan dibungkus dengan kain lampin. Para gembala yang sedang menjaga kawanan domba datang untuk menyembah Yesus. Hari kelahiran Yesus disebut Hari Natal. Hari Natal dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Anak-anak, sekarang silakan kalian menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa nama ibu Yesus? Yang kedua, di kota manakah Yesus dilahirkan? Yang ketiga, siapa yang datang menyembah Yesus saat Yesus lahir? Yang keempat, di manakah Yesus dibaringkan saat dia lahir? Dan yang kelima, pada tanggal berapa Natal dirayakan? Untuk tugas keterampilan, silakan anak-anak membuat gambar yang melambangkan tentang Hari Raya Natal. Misalnya, pohon Natal, hiasan Natal, kado Natal, dan lain sebagainya. Silakan digambar di buku agama, dihias, diwarnai seindah mungkin. Terima kasih. Baik anak-anak, untuk menutup pelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau lahir untuk kami. Berkatilah kami untuk mampu mewartakan damai bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.